Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kita masuk ke tafsir surat An-Nisa ayat 154. Ceritanya adalah mengenai Bani Israel, orang Islam zaman dahulu, tapi sebenarnya yang menjadi objek adalah kita. Kalau orang Islam zaman dahulu melakukan seperti itu, maka Allah meminta kita untuk belajar dari pengalaman di masa lalu supaya tidak mengulanginya lagi. Baik, kita sama-sama bacakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim. Dan kami angkat ke atas mereka bukit Tur Sina dengan perjanjian mereka, untuk menguatkan perjanjian mereka. Wa qulna lahum udkhulul baba sujjada. Dan kami katakan kepada mereka, masuklah ke pintu gerbang dengan bersujud. Wa qulna lahum la ta'du fis sabti. Dan kami katakan kepada mereka, jangan kalian melanggar di hari Sabtu. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Yang pertama, Bukit Tursina diangkat di atas mereka supaya mereka tunduk hati mereka. Ini yang selalu Allah sampaikan bahwa ada di antara manusia yang diseret ke surga dengan paksa. Mereka nggak mau masuk surga. Nah, Allah mengangkat Bukit Tursina, gunung terbang di atas kepala mereka, supaya hati mereka tunduk. Tetapi mereka masih membandel. Pesan untuk orang Islam zaman sekarang bahwa Allah memberikan hukum-hukum, peraturan-peraturan lengkap dengan hukumannya. Nah, tujuannya apa? Supaya kita itu tunduk patuh terhadap aturan agama. Tetapi ada saja di antara kita yang tidak patuh dan memberontak dengan hawa nafsu. Nah, kemudian dikatakan kepada mereka, wa qulna lahum udkhulul baba sujjada. Dan masukilah ke pintu gerbang dengan bersujud. Dulu Bani Israel, mereka terusir dari tempat tinggal mereka di Mesir oleh Firaun. Mereka pengen punya tempat tinggal, mereka pengen punya kampung, pengen punya tempat yang dipanggil kampung. Nah, ketika Allah memberikan mereka, setelah mereka selama 40 tahun luntang-lantung pergi sana kemari di padang pasir, akhirnya mereka bisa mengalahkan Baitul Maqdis, dan Allah meminta mereka masuk dengan bersujud. Tapi mereka nggak lakukan. Mereka malah ngesot masuk ke dalam gerbang. Setiap ada perintah, hawa nafsu mereka tidak mau tunduk. Nah, kemudian wa qulna lahum la ta'du fis sabti. Dan kami katakan kepada mereka, jangan melanggar peraturan di hari Sabtu. Dulu orang Islam itu hari sucinya adalah hari Sabtu, di mana mereka diminta untuk beribadah totalitas. Tapi mereka mencoba memanipulasi peraturan itu. Hati mereka tidak mau tunduk, mereka modifikasi. Masih ingat kan teman-teman apa yang terjadi di hari Sabtu, di mana orang-orang Bani Israel di perkampungan nelayan
Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat susah cari ikan. Tetapi hari Sabtu ikan tuh besar-besar, pergi ke pantai. Jinak. Seolah mereka ngejek, kami tahu kalian nggak boleh ngambil ikan di hari Sabtu. Seperti itu. Nah, melihat ini terjadi berulang-ulang, ikan tuh hanya datang di hari Sabtu, Bani Israel berpikir bahwa kita nih punya peraturan yang kita nggak bisa langgar, tetapi kita bisa akal ini. Hari Jumat kita pasang perangkap ikan. Hari Sabtu ikan-ikan itu akan masuk dalam perangkap. Dan kita beribadah saja. Hari Ahad atau hari Minggu baru kita ambil, kita panen hasilnya. Nah, betul nggak apa yang mereka lakukan? Nampak seperti betul, tapi itulah yang menyebabkan mereka diubah menjadi kera atau monyet oleh Allah. Karena kelicikan mereka mengakalin peraturan. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Perjanjian yang kokoh ini sebagian ahli tafsir memberikan arahan bahwa dalam Taurat sudah disebutkan tentang nabi akhir zaman, dan mereka sudah diminta untuk tunduk patuh kepada nabi akhir zaman. Tetapi begitu nabi akhir zaman ini datang, mereka mengingkarinya dan mereka menghapus ayat-ayat yang berisi tentang ciri-ciri dari nabi akhir zaman ini. Baik, saya rasa untuk ayat 154 itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.